Untuk membahas lebih dalam terkait dengan kasus kecelakaan maut bus di Ciater Subang, Jawa Barat ini kita sudah bergabung dengan pemerhati pendidikan Retno Listiarti. Ada juga senior investigator KNKT Ahmad Wildan dan juga Anthony Steven Hambali, pengurus Asosiasi Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Selamat malam Ibu dan Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Mungkin kita ke pihak KNKT dulu. Kita tahu bahwa KNKT sudah menerjunkan tim untuk menginvestigasi kecelakaan ini. Adakah kemudian report sementara terkait dengan kecelakaan bus ini, Pak Wildan? Baik, terima kasih. Jadi memang kami sudah menurunkan tim ke sana dan melakukan beberapa pemeriksaan, di antara pemeriksaan geometrik jalan, pemeriksaan kendaraan, serta memeriksa beberapa orang, mengambil keterangan dari mereka. Dan kami sudah punya gambaran, namun dalam hal ini kami masih menyusun sequence of event atau urutan kejadian. Dan nanti pada saat nanti kami akan melakukan media rilis. Baik. Kita tentunya masih menantikan hal tersebut. Kita ke Pak Antoni. Pak Antoni, kita tahu bahwa polisi telah menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu sopir. Nah, dalam pandangan Anda selaku asosiasi PO Bus terkait penetapan seorang supir sebagai tersangka ini sudah tepatkah? Jadi gini, kalau dari kami sebagai pengusaha operator ya, kalau driver itu kan pengemudi menjalankan perintah dari perusahaan. Nah, kalau di tempat kami memberikan wewenang kepada driver bahwa jika medannya tidak memungkinkan, kemudian kesehatan kendaraan itu dinilai tidak memungkinkan atau pengemudi tersebut tidak yakin, maka pengemudi tersebut berhak untuk menolak order atau baik dari penyewa maupun dari perusahaan. Artinya apa? Pengemudi harus memastikan kendaraannya aman untuk melewati jalur tersebut. Nah, kalau ini dalam konteks kecelakaan kali ini, tentunya kami tidak bisa berkomentar banyak karena kami tidak mengetahui seberapa jauh wewenang pengemudinya, kemudian apakah ini memang didesak oleh perusahaan atau bagaimana, sehingga dia tetap menjalankan dengan kondisi bis yang akhirnya mati tersebut. Begitu, baik, dalam perkembangannya kita juga mengetahui bahwa izinnya sudah mati katanya. Kemudian juga usia busnya sudah melewati yang seharusnya. Kalau Kemenhub sendiri kan mengatakan bahwa 15 tahun. Tapi ini sudah sekitar 17-18 tahun. Anda lihat ini merupakan kelalaian dari pihak trayek atau PO busnya? Jadi kalau misalkan kelalaiannya pasti dari PO-nya. Karena artinya tidak mengurus atau tidak mengerti mengenai aturan. Nah, tapi di sisi itu kita lihat kenapa kok ini bisa terjadi, kenapa kok bisa perusahaan yang tanpa trayek itu bisa berjalan, karena memang secara aturannya sudah tidak ada. Jadi ini memang saling terkait ya. Jadi memang karena aturannya tidak mendesak untuk harus mengurus izin, ya kan? Ya lalu ada orang yang memanfaatkan itu sehingga banyak bis-bis yang kita istilahnya bodong ya, tanpa trayek, artinya tanpa perizinan, dan bahkan yang ini kebetulan juga akhirnya mati, tidak diuji gitu. Dalam kebiasaan begitu ya, kalau untuk PO bus ini, biasanya blind spotnya di mana sih Pak untuk pengamatan begitu, pengawasan di lapangan? Kita tahu bahwa sebenarnya ini bukan kasus pertama, banyak juga kemudian kecelakaan bus yang karena tua, karena remblong, karena busnya sebenarnya sudah tidak layak, tapi dipaksakan untuk tetap berjalan dan juga disewakan. Itu biasanya blind spot yang tidak dilihat oleh Kemenhub ini di mana sih? Kalau tidak dilihat ya mungkin enggak juga ya, sebenarnya ada. Cuma memang karena secara regulasi seperti itu ya, jadi gini, kalau pengawasan itu kan memang harus di dinas terkait, artinya Kementerian Perhubungan ataupun Dinas Perhubungan. Nah, ada satu contoh yang bagus sekali di Sleman, itu kalau misalkan bis yang terdaftar itu mau dipakai untuk wisata, maka sekolah itu akan menghubungi pihak Dinas Perhubungan setempat kabupaten. Nah, berangkatnya jam 11 malam pun, dinas itu akan turun untuk ngecek, ini kirnya jalan nggak? Dicek. Jadi dengan itu diketahui bahwa oh ini resmi kabupaten kota di Indonesia, maka hal ini bisa diminimalisir. Nah, tapi karena balik lagi, karena tidak ada kewajiban, maka banyak yang memanfaatkan titik-titik itu. Baik. Oke, selanjutnya kita ke Ibu Retno. Ibu Retno, kita tahu bahwa kalau kita melihat bahwa banyak sekali, kita mungkin tidak bisa menyalahkan bahwa adanya Dharma Wisata, studi tour itu
dilarang juga artinya kan tidak juga bisa demikian gitu. Tapi yang Anda lihat bahwa apakah kemudian hal ini bisa apa ya, bisa mendorong at least begitu untuk perbaikan-perbaikan bagi pihak sekolah setidaknya untuk memilih PO-PO bus yang lebih terpercaya lah untuk jika kemudian ingin melakukan dharma wisata atau studi tour. Ya, pertama memang ini apalagi sekarang ya, ini kan sedang lulusan ya dari SD, SMP sampai SMA dan SMK, sehingga pasti ini study tour meningkat nih pada bulan Mei dan Juni ini. Nah ini yang saat ini sebenarnya perlu diwaspadai. Nah kalau melihat beberapa edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah terkait dengan ketentuan-ketentuan study tour, itu sebenarnya lemah pada pengawasan. Dan juga tidak ada sebenarnya sanksi gitu. Jadi kalau edaran di mana mau bikin sanksi kan begitu. Tapi sesungguhnya kan kalau berbicara juknis, juklak gitu ya misalnya terkait dengan keselamatan anak-anak ya seharusnya memang ini tidak sekedar aturan, tapi bagaimana bisa diimplementasikan dan bisa juga kemudian diawasi. Nah di setiap sekolah itu mereka sebenarnya punya pengawas ya, pengawas-pengawas sekolah. Nah sebenarnya Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan di daerah ini bisa kerjasama. Nah apalagi sekarang nih di bulan Mei dan Juni yang harusnya ditingkatkan nih kewaspadaan ini. Nah bekerja sama untuk memastikan kendaraan-kendaraan yang kemudian membawa anak-anak study tour. Karena biasanya untuk pergi itu perlu ada rekomendasinya dinas. Nah karena wajib ada rekomendasi dinas untuk melakukan study tour, maka dinas pun perlu melakukan pengecekan. Tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi, tapi bagaimana pengawasnya, stafnya itu turun ya, atau kasihnya ya kan ada kepala seksi di situ itu turun untuk ngelihat juga. Nah sekolah-sekolah ini mungkin selama ini juga nggak tahu, misalnya ya ketentuan-ketentuan terkait dengan PO tadi resmi, akhirnya harusnya masih hidup. Kemudian juga bagaimana umur kendaraan itu menjadi pertimbangan keselamatan. Ini tampaknya belum menjadi perhatian sehingga mitigasi ya peristiwa-peristiwa seperti ini itu menjadi minim sehingga hampir tiap tahun study tour itu di Indonesia menelan korban. Tapi setiap tahun juga yang dilakukan ya begitu ada langsung bikin edaran, tapi berikutnya ya enggak lagi gitu sampai kemudian ada peristiwa. Nah menurut saya ini yang harus dievaluasi sekarang, termasuk oleh Kemendikbud. Yang Anda lihat Ibu Retno kita kan tahu bahwa banyak juga yang menduga bahwa studi tour ini kan proyek-proyek lah dari sekolah dan juga guru-guru di sekolah begitulah ya. Meskipun memang ini merupakan banyak dari dugaan gitu ya, banyak pihak. Tapi yang Anda lihat sekolah ini cukup mendapatkan sanksi kah ketika kemudian tidak. Artinya kan ini ada kelalaian juga ya untuk memilih PO bus yang membahayakan muridnya. Ya ini kan nggak pernah ada sanksi sebenarnya, termasuk ketika misalnya ada kejadian. Kan yang diperiksa biasanya ya supir PO-nya dan lain-lain. Tapi Dinas Pendidikannya tidak melakukan sebenarnya dengan inspektorat pemeriksaan kepada sekolah. Kan ini juga harusnya menjadi efek jera, tidak berulang pada sekian tahun-tahun mendatang. Nah problemnya menurut saya kenapa dinas maupun inspektorat daerah misalnya tidak melakukan pemeriksaan pada pihak sekolah ya atau orang tua murid sebagai penyelenggara misalnya gitu kalau melibatkan orang tua murid. Ya karena memang mereka merasa tidak ada aturan, tidak ada ketentuan semacam itu. Nah makanya ke depan menurut saya jangan hanya sekedar bikin edaran, bikin aturan ya, tapi kemudian nggak pernah ngawasin ya implementasinya seperti apa, tidak melakukan koordinasi, memastikan bahwa anak-anak ini selamat. Jadi melindungi anak-anak itu akhirnya menjadi sesuatu yang belum menjadi interest ya. Baik. Artinya bahwa korbannya setiap tahun ada tapi pengawasan itu dan juga pembenahan itu tidak ada. Oke, selanjutnya kita ke KNKT lagi dengan Pak Wildan. Pak Wildan, kita kan tahu bahwa kemudian kalau misalnya kita bicara mengenai kecelakaan pesawat, itu pembenahannya cepat, demikian ya. Tapi tadi juga dikatakan Ibu Retno bahwa kecelakaan ini setiap tahunnya ada kalau untuk di musim-musim liburan gitu kan. Apakah KNKT sebenarnya sudah melihat bahwa persoalannya berulang yang samakah setiap tahun? Betul. Jadi untuk kecelakaan untuk bus wisata ini polanya sama terus dan ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup krusial.
Oleh sebab itu kita sudah membuat rekomendasi-rekomendasi, namun hal itu akan terkait dengan beberapa stakeholder. Ini berbeda dengan di dunia penerbangan ya, ini terbatas. Jadi ada ICAO, ada Kementerian Perhubungan, udah selesai. Tapi di kita banyak, ada Kementerian Perhubungan, ada pemerintah daerah, provinsi, ada kabupaten kota, ada pendidikan, ada macam-macam, banyak. Oke. Nah, ini yang menjadi sulit bagi kami, sehingga kita benar-benar harus bijak pada saat menyampaikan rekomendasi-rekomendasi ini, dan agar kita bersama-sama bahu-membahu untuk memutus mata rantai hazard itu. Persoalan paling mencolok dalam kecelakaan-kecelakaan polanya seperti ini apa sih Pak biasanya Pak? Dari semua kecelakaan bus wisata yang kita investigasi, itu semuanya adalah bis-bis yang tidak berizin, dan ini di luar kendali pemerintah. Nah, ini jadi masalah. Oleh sebab itu, kita sebenarnya gencar menyampaikan baik kepada melalui Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, agar selektif pada saat menggunakan bus wisata. Cek dulu apakah itu legal atau ilegal. Dengan cara apa? Minta kartu pengawasannya. Harus yang asli, nggak boleh fotokopian. Yang kedua, minta buku kirnya harus asli, nggak boleh fotokopian. 3, siapa pengemudinya, mana surat tugasnya, mana SIM-nya. Kemudian cek, bisnya ada sabuk selamatannya enggak, dan sebagainya. Hal-hal itu yang harus dicari, harus dipastikan oleh panitia. Tapi selama ini nggak pernah, mereka justru mencarinya yang murah. Akhirnya apa? Mereka terjebak pada bus-bus yang tadi tidak jelas manajemennya, tidak jelas standar-standar pengemudi maupun kendaraannya. Ini sebenarnya seperti di Organda ini, kasihan. Mereka itu justru yang patuh, yang comply. Akhirnya mereka kalah dengan tarif. Tarif yang ditawarkan oleh bis-bis ilegal ini lebih murah. Nah, masyarakat kita lebih tertarik menggunakan yang murah. Nah, inilah menjadi tantangan kami, bagaimana mempengaruhi masyarakat untuk memilih, mengutamakan keselamatan daripada murah tadi. Seperti itu, Pak. Tapi dari yang Anda lihat pembenahan-pembenahan di stakeholder itu sudah adakah kemudian? Misalkan KNKT setiap kecelakaan pasti mengeluarkan himbauan, begitulah ya, rujukan. Apakah kemudian itu diaplikasikan dalam perjalanannya? Nah, ini dia. Sebenarnya ini udah berjalan, Pak. Tapi kembali lagi masalah pengawasan. Tadi saya sampaikan bahwa bus-bus itu platnya kuning. Masyarakat juga nggak ngerti ini berizin atau nggak berizin. Iya. Kepolisian dengan dinas perhubungan di daerah juga nggak tahu ini ada izinnya atau enggak. Mereka kan nggak bisa serta-merta menghentikan semua bus itu diperiksa. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang harus menjadi perhatian kita, bagaimana strategi melakukan pengawasan di lapangan sehingga bus-bus yang tidak berizin ini bisa dijaring sehingga tidak merugikan masyarakat. Ini mungkin dalam waktu dekat yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan beserta stakeholder lainnya. Baik, oke, kita ke Pak Antoni. Pak Antoni, tadi kan Anda dikatakan juga dari pihak KNKT sebenarnya kalau misalnya bus-bus atau dari asosiasi yang tergabung dalam asosiasi biasanya taat-taat, yang tidak taat itu yang bodong, begitu ya. Nah, Anda bisa membenarkan nggak kalau misalnya dalam asosiasi sebenarnya itu ketat begitu pengawasannya? Sebenarnya kalau di asosiasi kami juga tidak punya kewajiban atau bahkan asosiasi bisa menghukum atau mempanis anggotanya. Tapi balik lagi, memang aturannya harusnya dibuat dengan gimana kita mau ngawasi. Karena aturan di Indonesia kami lihat cenderung reaktif. Saat ada kejadian baru dibuat. Itu pun sebatas edaran tadi seperti yang Ibu Retno sampaikan, sehingga tidak mengikat untuk harus dijalankan. Gitu. Jadi itu saya rasa memang kelemahannya kita di pengawasan. Nah, sedangkan kami sama-sama operator kan pihak swasta, tidak mungkin kita saling menunjuk, oh si A si B itu bodong. Artinya apa? Ya karena nanti persaingan, dan biasanya antar PO itu kan di daerah yang sama, itu kan kenal. Jadi tidak akan enak hubungannya kalau misalkan saling menunjuk. Gitu. Maka harusnya memang regulator yang berkepentingan untuk mengawasi. Baiknya bagaimana sih pengawasan yang direkomendasikan oleh asosiasi sehingga kemudian tidak memberatkan pengusaha, iya, tapi juga kemudian persaingannya sehat di lapangan? Ya, jadi gini, seperti yang tadi disampaikan Pak Wildan, izin pariwisata itu kita ngurusnya pasti ke pusat. Nah, sehingga daerah itu kadang-kadang tidak tahu apakah perusahaan ini punya izin atau enggak. Gitu. Sedangkan plat nomornya
daerah kepentingannya yang penting plat nomornya plat kuning, membayar pajak ke daerah gitu. Sehingga ini ada satu kayak rantai komando yang putus, sehingga tidak bisa. Oh, itu nanti daerah nyalain, loh yang ngurusin izin kan pusat, harusnya yang ngawasin pusat dong. Masa yang ngurusin izin pusat yang ngawasin daerah, gitu loh. Baik, oke. Terakhir kita ke Bu Retno. Bu Retno, kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana? Apa yang harus kemudian direkomendasikan dari dinas, kemudian juga provinsi lah yang punya kewenangan, sekolah begitu, untuk kemudian tidak makan korban lah. Studi tour boleh, tapi jangan sampai ada korban lah di antara siswa-siswa kita. Iya, pertama adalah membuat regulasi gitu. Regulasinya jangan edaran. Tapi yang lebih tinggi dari itu, apakah peraturan Pak Gubernur gitu ya, yang sehingga bisa digunakan di seluruh kabupaten kota juga. Yang kedua adalah harus menekankan pada asas manfaat, bahwa ini mau kemana untuk kepentingan apa. Lalu yang ketiga adalah menurut saya aspek mitigasi dan keselamatan anak-anak ini menjadi nomor 1. Jadi tadi saya sepakat yang tadi Pak Wildan bilang banyak yang milih murah, iya betul gitu. Jadi jangan milih murah, justru murah tapi kejadian begini kan jadi mahal sekali gitu. Jadi harusnya adalah yang safety ya, yang betul-betul tadi berizin, kemudian kirnya hidup ya, kemudian dipastikan juga kelayakan kendaraan. Dan untuk para orang tua menurut saya ini penting juga menjadi pengawas bagi pihak sekolah. Kalau ada study tour, minta mana keterangan tadi ya, termasuk siapa supirnya nanti, dia punya SIM atau tidak dan lain-lain. Jadi ini menjadi penting tuh sebelum berangkatnya menurut saya, memastikan semua. Melarang study tour memang nggak bisa, tapi melindungi anak-anak bisa kita lakukan, negara bisa melakukan itu. Baik, saya pikir itu yang kita harapkan bersama, bahwa dari pihak sekolah dan juga orang tua turut aktif begitu ya, mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini berulang. Terima kasih Ibu Retno, Pak Antoni dan juga Pak Wildan telah bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Selamat sore.